Pekerja migran Indonesia menyorot keras kinerja dari KBRI dan KJRI. Banyak laporan dari para pekerja migran Indonesia jika itu disampaikan ke KBRI, ke KJRI, banyak staf di KBRI dan KJRI yang slow respon dan bahkan juga banyak pengaduan mereka yang tidak ditindaklanjuti. Dan jika PMI bermasalah dengan agensi, mengadukan agensi, justru tidak sedikit PMI yang disalah-salahkan oleh staf di KBRI dan KJRI. Ini membingungkan. PMI rasa-rasanya sulit dan berjarak ketika dia berhadapan dengan pemerintahnya sendiri. Nah, kalau PMI sulit melaporkan masalahnya kepada pemerintahnya sendiri, lalu PMI harus melaporkan masalahnya kepada siapa? Apalagi mereka hidup di negara orang, di luar negeri. Tentu harapannya adalah kepada pemerintahnya sendiri, yaitu diwakili oleh KBRI dan KJRI. Tolonglah teman-teman KBRI, KJRI, khususnya staf-staf di lapangan yang bertugas menangani masalah pekerja migran Indonesia, Anda harus punya empati sedikit. Anda itu gajinya besar, melebihi gaji dari para birokrasi ya yang ada di Indonesia. Anda itu orang-orang istimewa yang sering disebut sebagai birokrat ningrat. Nah, artinya dengan stempel, dengan label yang Anda miliki, dengan gaji Anda yang di atas rata-rata dibandingkan dengan birokrasi atau para pejabat di Indonesia, tolong Anda punya empati bahwa gaji yang Anda terima itu demi Allah benar-benar dari rakyat, dari pekerja migran Indonesia, bukan dari nenek moyang Anda. Teman-teman, berita terbaru nih benar-benar membuat kita merasa tidak aman hidup di negara ini. Seorang aktivis HAM, aktivis kontras Andri Yunus, mengalami penyiraman air keras. Ini adalah peristiwa kesekian kali yang dialami oleh para aktivis. Seolah-olah ada upaya pembunuhan terhadap kritisme publik. Seolah-olah ada pembungkaman terhadap sikap-sikap kritis rakyat. Hei, Menteri HAM, lo ngapain aja? Menteri HAM, lo ngapain aja? Teman-teman, kita lihat ya, 1 tahun terakhir 2005-2026, 3.337 orang ditangkap dalam protes Agustus. Kasus spesifik 14 orang ditetapkan tersangka. Kemudian juga 951 orang ditahan dalam protes tanggal 25-26 Agustus. Dan bahkan ada 652 orang ini menjadi tahanan politik setelah protes Agustus. Dan ingat, tidak hanya itu, kekerasan juga terjadi pada aktivis dan masyarakat sipil. Korban luka itu ada 1042 orang. Korban jiwa ada 10 orang meninggal di saat unjuk rasa bulan Agustus. Nah, Andri Yunus yang kemarin baru mengalami penyiraman air keras juga pernah mengalami upaya pembunuhan berencana. Dan bahkan juga ada 4 aktivis Lokataru termasuk Del Pedro Marhaen ya dikriminalisasi walaupun akhirnya setelah proses hukum dibebaskan. Jadi hidup di negara ini kritisme publik dianggap sebagai ancaman. Berbeda dengan kekuasaan dianggap perbuatan dosa. Hati-hati kalau aktivis dikriminalisasi, dipenjarakan, bisa ditangkap, kemudian juga tindakan-tindakan kekerasan bisa terjadi dialami oleh siapapun aktivis di negara ini, masyarakat sipil di negara ini yang karena kritisme publik dan juga sikap berbeda dengan kekuasaan, kita nih termasuk saya, kita sebetulnya hanya tinggal menunggu giliran. Gila ya. Hei, Menteri HAM, ngapain aja loh? Saya hanya ingin mengatakan kalian jahat ya, betul-betul biadab ya. Hanya karena Andri Yunus bersikap kritis selama ini dan sering berseberangan dengan kekuasaan, kemudian kalian harus membunuhnya. Kalian siram Andri Yunus dengan air keras di bagian wajah dan badannya, dan itu adalah rencana pembunuhan. Itu tidak hanya membuat cacat dirinya untuk seumur hidup. Kalian tega ya, kalian jahat ya. Bagaimana kalian hanya karena melihat Andri Yunus yang seperti itu, kalian ingin membunuhnya. Kalian ingin membuat cacat tubuhnya seumur hidup. Bagaimana kalau itu terjadi pada kalian? Kalian ini manusia atau iblis sih? Sampai seperti itu tindakan yang kalian lakukan. Coba kalau itu dialami oleh keluarga kalian. Terus kalian tuh dibayar berapa? Dibayar berapa kalian untuk membunuh orang lain, kemudian membuat cacat tubuh orang lain? Berapa kalian dibayar sesungguhnya? Tindak pidana ini kita tegaskan bukan personal, melainkan penyerangan terhadap pembela HAM. Dan perlu digarisbawahi, menurut LBH Medan, ini tindakan yang terorganisir, tindakan yang terukur, terstruktur, dan terencana. Hal ini bisa dilihat dari kronologis kejadian yang memang waktunya, kalau dalam hukum pidana, waktu melakukan tindak pidana malam hari itu biasanya tindak pidana perencanaan. Secara personal, LBH Medan mengutuk keras kejadian ini dan
mendesak, nanti kita bareng-bareng ya, mendesak aparat penegak hukum untuk mengungkap ini. Saya mau bilang, secara internasional, kasus pembunuhan paling lama tinggal 24 jam. Pembunuhan. Tapi kasus penyerangan ini, yang bukti-buktinya terlihat jelas, terang benderang, foto-fotonya, CCTV-nya, maka tidak ada alasan bagi negara untuk mengungkap ini. Oleh karena itu, kita meyakini dan mendesak negara harus segera mengungkap ini. Melalui siapa? Melalui Kapolri. Kalau ini tidak diungkap, maka ini menjadi presiden buruk penegakan hukum. Dan jangan salahkan rakyat berspekulasi siapa pelakunya. Dan bahkan ini akan memantik rakyat akan marah. Masyarakat sipil akan membuat perlawanan yang lebih besar. Ini bukan tentang semata-mata Andre Yunus. Ini mengancam pembela HAM, baik dalam hal bidang lingkungan, perempuan, anak, korupsi, kekerasan, dan lain-lain. Apa yang dialami oleh Andre Yunus merupakan pola dari surveillance atau pengawasan yang dilakukan oleh negara. Hari ini teman-teman boleh di-highlight dan dicatat di media, kita sering sekali melupakan bahwa pola-pola kekerasan yang dilakukan oleh negara itu tidak sendiri, tidak tunggal, namun diintegrasikan dari 3 pola, yaitu serangan digital, serangan fisik, dan serangan psikososial. Apa yang mau dikatakan dalam hal ini? Bahwa Andre Yunus ini adalah salah satu aktivis yang sangat strict terkait isu keamanan, sangat disiplin dalam menerapkan pola-pola keamanan. Namun negara sudah melakukan surveillance. Surveillance di sini adalah negara telah menyentuh ranah-ranah privasi aktivis, teman-teman. Percaya tidak percaya bahwa kita satu persatu, kita semua ini masuk dalam kerangka pengawasan negara. Apabila kita mengkritik tokoh-tokoh tertentu atau pola-pola yang dilakukan oleh negara, terutama soal kekerasan atau pelanggaran HAM, maka kita rentan untuk masuk dalam kerangka pengawasan yang dilakukan oleh negara. Namun yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita yakin dan percaya bahwa menjaga keamanan dalam aktivisme itu adalah bentuk surveillance, bentuk resilience untuk melawan surveillance. Artinya apa, teman-teman? Bahwa keamanan itu adalah cara kita untuk merawat perlawanan kita. Keamanan itu adalah cara kita untuk memelihara gerakan yang berkelanjutan. Jadi bukan hari ini kita melakukan gerakan-gerakan, hanya hari ini kita melakukan gerakan-gerakan perlawanan, namun kedepannya mungkin kita akan sangat disertai dengan banyak jenis perlawanan, karena bagaimanapun teman-teman aktivis ataupun teman-teman media ini sangat rentan dan dekat dengan teror. Ini merupakan ancaman bagi demokrasi, bagi media, dan bagaimana kita mengkritisi negara ini. Dan kekerasan itu dipakai untuk membungkam suara-suara kritis dan paling berdampak adalah teman-teman kelompok rentan dan perempuan. Dan tentu Andre Yunus memiliki kerentanan-kerentanan tersendiri walaupun sudah memiliki mekanisme keamanan. Sejarah juga pernah menyatakan bahwa mereka yang berbeda pandangan dengan oligarki atau penguasa sering dibungkam. Perempuan sendiri dianggap menjadi penyihir, padahal mereka memiliki sudut pandang yang berbeda dan bagaimana cara mereka menghadapi situasi tersebut. Namun lagi-lagi mereka ditarget bahkan dibakar pada masa itu. Sehingga sejarah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama bahwa negara akan terus melakukan kekerasan struktural kepada masyarakat yang berani kritis, masyarakat yang berani melawan. Sehingga kami dari Perempuan Hari ini terus mendesak agar Andre Yunus segera mendapatkan keadilan, walau keadilan sangat sulit untuk negara yang terus memikirkan bagaimana caranya mendapatkan keuntungan terbesar. Tapi ini bukan menjadi suatu hambatan karena kita berkumpul dan bersolidaritas di tempat ini karena kita menyadari bahwa pergerakan-pergerakan ke depannya tidak hanya berhenti di Andre Yunus, tapi kita mulai menyuarakan itu lebih kencang lagi. Kita bukan menjadi ketakutan, tapi kita malah menyusun strategis dan langkah-langkah yang lebih masif lagi, langkah-langkah yang lebih baik lagi untuk keamanan kita ke depannya. Sebagai orang muda yang menghadapi banyak
kesulitan dalam beraktivisme. Saya juga mengharapkan teman-teman tidak takut, apalagi teman-teman muda di Sumatera Utara, untuk tidak takut berada di ruang-ruang yang kontra dengan pemikiran teman-teman. Karena itu sangat penting untuk membangun ruang diskusi ke depannya. Dari perempuan hari ini mengharapkan dan mengecam keras terhadap kekerasan yang terjadi terhadap, bukan kekerasan, tapi ini adalah pembunuhan berencana yang dilakukan oknum, dan mengharapkan agar oknum intelektualnya mendapat juga diproses oleh negara. Mungkin itu saya pekikan. Hidup korban, jangan diam. Teman-teman, ini berita terbaru ya. Presiden dikadalin oleh anak buahnya sendiri. Kok bisa ya presiden dikadalin oleh anak buahnya sendiri? Nah, ini terkait dengan pengadaan 105.000 kendaraan mobil pick up dari India yang akan didatangkan ke Indonesia untuk dibagikan ke setiap koperasi desa Merah Putih. Nah, teman-teman, jumlahnya cukup banyak, fantastis. 105.000 kita impor kendaraan pick up dari India. Nah, kenapa presiden bisa dikadalin oleh anak buahnya sendiri? Pelaku pengadaan mobil impor ini adalah Agrinas. Agrinas ini adalah perusahaan milik negara, artinya milik pemerintah. Nah, di satu sisi kita tahu persis kok, presiden bahkan saat dia sebelum jadi presiden, saat kampanye, setelah jadi presiden, di panggung-panggung kenegaraan, di podium-podium kehormatan, kan selalu ngomong, kita nggak boleh impor, kita nggak boleh impor, kita harus menggunakan karya anak-anak bangsa sendiri, kita harus menggunakan produk dalam negeri, nggak boleh impor, termasuk mobil. Itu disampaikan tegas oleh presiden saat kampanye maupun setelah jadi presiden. Nah, kok bisa sekarang Agrinas, badan usaha milik negara, mengimpor 105.000 kendaraan mobil pick up yang katanya mau dibagikan ke koperasi desa Merah Putih di negara kita? Gila nggak nih? Kok bisa anak buah di lingkungan pemerintahan negara ini ngakalin presidennya sendiri? Ini kan jahat banget. Nah, tiba-tiba ketua DPR RI ngomong, hentikan dulu pengadaan mobil impor, mobil pick up dari India yang jumlahnya 105.000 itu. Ternyata 1.200 kendaraan udah ada, udah tiba di Indonesia. Nah, mau diapain? Nah, kalau bicara Agrinas adalah badan usaha milik negara, kalau bicara ya presiden adalah kepala negara, nah kok bisa ya tata kelola, manajemen, pemerintahan kok bisa seperti ini? Kok bisa tindakan anak buah berbeda, bertentangan dengan sikap presidennya? Ini jahat loh ya. Anak buah bisa ngakalin, bisa ngadalin presidennya. Ini anak buah yang jahat ini. Menurut saya ya, ini pengkhianatan. Ini kepada setiap pidato atau apa yang ada di pikiran presidennya. Ini jahat menurut saya. Gimana menurut teman-teman?